Selamat datang di channel Awim Craft, channel aktivitas, kreativitas, inspirasi, inovasi, produk, dan segala arsip kerja dan usahaku. Kali ini kita akan sesuai topik kita. Kemarin ada yang tanya bagaimana menggabungkan dua gambar. Kan ada beberapa kemarin yang treadmillku itu bikin ada beberapa gambar yang aku gabungkan jadi satu. Mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita cari dulu yang mana yang akan kita jadikan yang utama. Kebetulan ini aku pakai yang close up. Jadi close up ini kita hapus dulu backgroundnya. Untuk penggabungan untuk menghapus background ini aku biasanya pakai quick selection tool yang berfungsi untuk membatasi antara mana yang perlu dihapus dan mana yang tidak perlu dihapus. Itu fungsinya untuk quick selection tool. Untuk menghapusnya sendiri itu pakai eraser. Di keyboard itu biasanya aku langsung tekan huruf E. Kalau yang quick selection tool aku langsung tekan huruf W. Itu jalan pintas ya. Kalau untuk yang sudah terbiasa mungkin lebih hafal. Tapi kalau yang belum, itu sebelah kiri itu menu-menunya ada di kiri semua itu. Aduh, ada banyak menu, bisa dipelajari sendiri nanti. Menghapus background ini juga harus lebih hati-hati ya, karena background untuk yang posisinya itu warna yang gradasi atau banyak warna, atau background yang tidak rata atau bergelombang, itu biasanya membutuhkan lebih teliti, lebih jeli. Karena kalau nggak jeli itu nanti akan istilahnya akan ikut terpotong pada saat kita menyeleksi di quick selection tool tadi. Jadi fungsinya quick selection tool ini membatasi mana yang perlu dihapus dan mana yang tidak. Jadi kalau backgroundnya itu kontras dan satu warna, itu biasanya lebih mudah, sekali klik itu bisa langsung hilang. Tapi kalau untuk yang seperti ini yang bergradasi warnanya, itu biasanya lebih sulit dan lebih butuh imajinasi untuk lebih ke arah teliti sih sebenarnya. Nah makanya ini akan pelan-pelan kan, karena itu garis yang sebelah kiri itu garis quick selection kan. Nah itu kan sudah ke warna ke objek yang seharusnya tidak ikut terhapus. Nah kalau ini kebetulan karena kepotong, karena karena backgroundnya hampir sama, warna hampir sama. Nah ini resikonya. Tapi ini bisa, kalau sekiranya itu fatal, maka ini harus diedit ulang. Tapi kalau nggak fatal, biasanya untuk yang gambar-gambar kecil biasanya aku nggak perlu sedetail itu. Tapi kalau untuk banner harus bener-bener detail, karena banner itu nanti kalau sudah dicetak itu ukurannya kan gede banget. Nah itu bakal kelihatan. Tapi kalau untuk kartu nama, untuk flyer gitu orang nggak bakalan kelihatan. Kalau ada yang kan kepotong, kebuang, yang seharusnya tidak terbuang ikut kebuang gitu. Nah ini untuk yang selection tool tadi, quick selection tadi, jadi kita seleksi mana-mana yang harus kita hapus. Dan ini nanti akan membatasi, jadi sekali hapus dia akan ikut terhapus juga.
Jadi kita klik mana yang akan kita hapus, kita teliti mana yang sekiranya itu ikut backgroundnya, karena kita akan menghapus background. Jadi mau tidak mau untuk sela-sela objek itu kalau sekiranya harus dihapus, maka itu akan harus ikut ke seleksi penghapusan tadi. Nah, ini aku bikin erasernya itu yang nggak fokus di tengah, jadi yang pinggir itu ada sedikit kayak apa ya, kayak bukan resolusi, aduh apa sih namanya itu, yang lebih ke transparan itu loh, opposite. Jadi itu opposite-nya itu antara tengah sama pinggir dari penghapusnya itu nggak sama. Jadi yang pinggir lebih ke transparan, kalau yang ke pinggir makin kebuang. Nah, ini untuk yang tengah tadi, selama itu nggak masuk di quick selection maka dia tidak akan hilang. Ini sebenarnya aku juga belajar nih ya, kita sama-sama belajar barangkali ya, buat para suhu barangkali mau apa ya istilahnya, sharing monggo, saya tunggu. Nggak apa-apa, kita sama-sama, untuk yang pemula kita sama-sama belajar. Aku juga pemula kok, belum seahli yang biasa fotografer lakukan. Kebetulan aku juga terbatas juga sih, masih harus banyak belajar. Nah, ini kita teliti mana yang sekiranya harus dibuang dan mana yang tidak. Biasanya kalau saya close gini, kayak saya zoom gede gini, biasanya itu kayak jerawat atau bekas luka. Biasanya bekas jerawat atau jerawat yang masih timbul gitu, biasanya nanti ada, karena nggak mungkin kan apa ya istilahnya mau mulus terus kan, nggak mungkin, pasti ada waktunya berjerawat juga ada. Nah, ini kayak ini kecil sebenarnya tapi bisa dihapus, dan ini kita lakukan penghapusan. Itu aku pakai clone. Clone stempel. Nah, hilang kan? Biasanya kalau untuk Blender itu biasanya aku lebih teliti gini, detail satu-satu dicek. Tapi kalau untuk yang kecil, kartu nama gitu nggak usah, gini-gini nggak usah, nggak perlu, udah cukup apa adanya, itu udah cukup, nggak bakal kelihatan kok. Kalau banner pasti kelihatan, karena banner kan gede, apalagi kalau baliho yang di jalan-jalan itu ada jerawat pasti akan kelihatan, atau bekas jerawat kelihatan. Kalau ini sudah selesai, udah apa ya sekiranya cukup, kita gabungkan ke, nah ini kita bikin layar baru, kita taruh di layar baru yang nantinya akan digabungkan sama yang full. Nah, ini foto ini
kita gabungkan jadi satu, kita posisikan sesuai dengan ya selera kita lah. Kita mau diposisikan di kanan atau di kiri atau di tengah. Ini kita coba di posisi kanan ya. Untuk yang full di posisi kanan, sementara untuk yang close up di posisi sebelah kiri. Kalau sudah pas, baru kita geser, karena tadi yang full tadi kan posisinya di belakang, posisinya di depan, maaf, posisinya di depan. Jadi kita alihkan ke belakang, sementara untuk yang close up kita majukan. Kita sesuaikan ukurannya. Kalau kebesaran kita kecilkan, dipaskan ke backgroundnya tadi, ke medianya itu. Nah, kalau bikin treadmill kayak gini itu kan lebih menarik gitu loh. Makanya kemarin waktu aku ditanya soal treadmill itu, aku baru ingat gitu loh. Aku ingat kalau dari Photoshop ini kita juga bikin treadmill yang bagus. Tinggal kasih judul, kasih nama, gitu aja. Terus kasih watermark merek, udah bagus itu. Nah, ini ya untuk yang sebelah kiri ini kan polos. Kita coba kasih ornamen ya sebelah kiri. Kita cari ornamennya dulu. Biasanya kalau aku sih aku paskan. Kalau mau praktis ya aku paskan gitu. Jadi untuk yang vertikal aku ngambil gambar yang vertikal, untuk yang horizontal aku ngambil horizontal. Atau backgroundnya tidak pakai yang apa ya istilahnya, yang banyak ornamennya, yang banyak warna. Biasanya aku ngambil background polos gitu, sebagai media, karena itu lebih gampang untuk editingnya lebih gampang, tidak ribet gitu loh. Ya semuanya kalau kita mau bikin gampang ya gampang, tapi kalau kita pikir susah ya pastinya akan banyak tantangannya juga. Nah, ini banyak sekali treadmill ornamen yang aku kumpulkan di sini. Jadi tinggal pakai gitu aja. Mana yang cocok pakai. Cuman gini, kadang-kadang kalau kita download gambar, apalagi kalau di internet itu rata-rata kan resolusinya rendah banget. Jadi pada saat kita gabungkan terus itu nanti dibesarkan, kayak di banner itu kan besar, maka mau tidak mau kita juga harus membesarkan gambar yang kita download atau ornamen yang sekiranya resolusinya kecil, harus kita besarkan dulu. Tapi kalau biasanya langsung dibesarkan, itu biasanya dia akan pecah. Di sini aku pakai ini untuk membesarkannya itu biasanya aku pakai ini dulu, tak besarkan dulu. Jadi untuk weight-nya yang itu aku biasanya pakai antara 70 sampai 100, tapi kalau untuk blender biasanya 150. Untuk height-nya tetap, untuk resolusinya kadang tetap, kadang juga tak bikin lebih gede, tergantung kebutuhannya sih mau dipakai buat apa. Tapi kalau buat treadmillnya kayak postingan, terus gambar-gambar di Instagram, di YouTube, atau treadmill di Facebook atau di media manapun, nggak perlu dibesarkan terlalu gede, nggak usah. Jadi kecil aja udah aman kok. Nah ini jadinya, ini setelah aku besarkan di weight 100, seperti ini hasilnya. Jadi dia akan ngeblur. Memang fungsinya kita blurkan dulu. Setelah diblurkan, kita pakai Gaussian blur untuk ini, agar warnanya itu nanti
harusnya lebih kontras antara warna dasar sama warna ornamennya atau backgroundnya itu. Kok background, bukan warna objeknya. Nah, ini hasilnya, dia akan ngeblur otomatis. Biasanya sih aku pakai ini Gaussian blurnya itu di radius 15, kadang 12, 15 sekitar itu. Nah, terus ini kita paskan. Nah, kita perjelas. Jadi untuk blurnya tadi itu biar tidak terlalu ngeblur akhirnya. Ini aku pakai Ctrl M. Ctrl M. Kita teliti dulu, kalau kurang pas kita paskan lagi, kita cek. Kalau kurang kita blurkan kembali seperti tadi juga. Kita pakai Ctrl M juga untuk ini, untuk mengatur ketajamannya. Biasanya sih ini cenderung ke gelap ke terang atau terang ke gelap. Nah, itu ada kurva, itu bisa diatur sendiri. Atau ini Ctrl L. Ctrl L ini cuman gesernya lebih simpel sih, tinggal ke kanan ke kiri gitu aja. Setelah itu kita buang backgroundnya. Nah, saat dibuang backgroundnya, kalau resolusinya sudah tinggi, dia akan lebih mudah langsung hilang. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau backgroundnya itu satu warna atau warna-warna kontras dengan objeknya, maka sekali klik dia akan langsung hilang. Tidak pakai selection tool lagi, tidak pakai quick selection tool kayak yang pertama tadi. Nah, setelah itu kita posisikan yang kira-kira pas untuk di backgroundnya yang kosong ini, background yang putih tadi. Setelah pas, baru kita pindah posisinya, kita taruh di belakang. Caranya tinggal geser aja sih, jadi yang bisa diatur yang depan ditaruh di atasnya dan yang belakang ditaruh di belakangnya. Ditaruh lebih ke bawah, ditarik ke bawah. Setelah itu ini kita fill sama opposite di sebelah kanan itu. Fill sama opposite itu fungsinya untuk lebih ke transparan. Ya, jadi bikin background samar-samar seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Kalau aku sih selera sih, mau di opposite berapa persen tinggal selera aja, tinggal menyesuaikan mana yang pas dengan objeknya yang mau kita tonjolkan. Kan kalau di sini yang kita tonjolkan kan yang ini, yang close up ini. Kita atur lagi, kira-kira sudah pas apa belum. Kalau sekiranya nggak cocok, tinggal diganti backgroundnya ya. Biasanya prosesnya gini-gini juga memakan waktu juga sih sebenarnya, karena antar gambar per gambar itu biasanya harus seimbang, harus saling istilahnya ada koneksi, ada hubungan yang untuk ngepaskan antara background yang depan, background yang belakang sama objek yang depan itu sama ini
ornamen-ornamennya yang kita masukkan jadikan satu di sini itu. Nah, kalau sekiranya seperti ini sudah cukup, tinggal kalau buat treadmill ya, tinggal kasih judul, tinggal kasih merek dagang kita, merek kita sendiri. Jadi kayak semacam watermark itu boleh, bisa, atau kayak logo mungkin, atau kalau sekiranya mau diganti background, mau di istilahnya nggak pas, bisa dicoba-coba dengan background yang lain juga. Nah, ini aku coba untuk mencari background yang lain, untuk background yang tidak perlu dibuang ininya, backgroundnya. Jadi kita cari objek sekaligus buat background. Biasanya seperti ini, aku nyarinya biasanya yang warna-warna kontras-kontras ini, atau warna-warna gradasi gitu. Nah, misalnya ini kita ngambil ini ya, kita ngambil warna biru yang hampir mirip sama backgroundnya. Tadi kan silver, cenderung ke silver, ke krem, jadi biar agak nyambung sedikit. Kita paskan dulu posisinya untuk yang background baru ini. Kalau sekiranya ini sebenarnya ini sudah bagus sih, bisa kontras gitu. Nanti tinggal posisinya kita atur-atur lebih pas ini daripada yang tadi sebenarnya. Jadi lebih kelihatan, untuk objek depannya itu lebih kelihatan, lebih kontras sama background belakang, lebih timbul, lebih mengena kalau untuk promosi biasanya. Kita paskan dulu. Kalau background mesti gini, harus dicari yang pas lah. Kalau sudah pas, baru kita geser posisinya, mau ditaruh di belakang. Nah gini, ini sudah bagus sih sebenarnya. Kita coba yang ke geser ke kiri ya. Untuk yang full baju kita coba geser ke kiri, untuk yang close up kita geser ke kanan. Kalau aku sih selera gini nih ya, buat alternatif lah, mana yang bagus baru di save, dipakai. Kalau sudah sekiranya cocok, baru save. Sekarang kita coba ini ya, kita coba yang tak ada. Kalau ini apa, feel-nya kita kurangi seperti tadi, jadi warnanya lebih diblurkan, ditransparankan, dimudahkan warnanya. Aku biasanya suka gini nih, biar warna depan itu lebih kontras, lebih kelihatan untuk yang depan itu. Ini kalau misalkan kurang pas, tinggal geser-geser, besarkan, kecilkan, tapi jangan terlalu sering kalau bisa ya. Masalah itu juga akan pengaruh juga nanti. Ini ya bagus sebenarnya. Nanti untuk judulnya bisa di sebelah kiri, bisa, atau kita coba yang ini ya, ukuran horizontal. Kalau ukuran horizontal aku biasanya kan, karena yang baju full ini sudah horizontal, itu biasanya aku malah nggak usah pakai background, nggak usah ada tambahan background, nggak usah ada tambahan ornamen. Jadi cukup antara yang full ini sebagai background, baju full ini sebagai background, close up ini sebagai objek yang akan kita tonjolkan.
ini untuk ukurannya itu biasanya menyesuaikan, jadi mau ditaruh di mana, di sosmed mana, baru kita sesuaikan apakah itu buat status atau buat postingan. Nah, kita sesuaikan postingan kemana, pasti ada ukurannya kan. Masing-masing platform biasanya punya ukuran sendiri. Nah, ini kalau misalkan vertikal ya. Ini buat backgroundnya, kemudian gambar depannya, objeknya kita tinggal. Nah, kalau gini sih biasanya aku nggak pakai judul, biasanya langsung logo atau merek aku kasih di sebelahnya itu, jadi nggak usah judul. Biasanya ini untuk postingan-postingan kayak di Instagram atau di Facebook atau buat status gitu, seperti itu. Jadi tinggal kasih tempeli merek gitu aja udah cukup, atau mungkin dibikin kayak watermark gitu. Mungkin ini dulu ya mungkin ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau misal ada request bisa komen di bawah, nanti aku coba bikinkan tutorialnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan lonceng, dan share.